Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hendrikus Safrius Koten dengan nomor induk mahasiswa 0103, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir saya mata kuliah Perubahan Sosial Budaya dengan judul Virus Corona yang telah mengubah dunia dengan perspektif oleh struktur basis Karl Marx. Memasuki tahun 2020, masyarakat global termasuk Indonesia dihebohkan dengan sebaran virus bernama Corona, lebih dikenal dengan COVID-19. Kasus dan awal penyebaran COVID-19 ini ditenggarai berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar secara global ke seluruh negara di Indonesia. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan. Bahkan menjadi virus ini sebagai bahan candaan. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Ketakutan akan kematian merupakan konflik psikologis dasar pada manusia, dan sesuai dengan teori manajemen teror, ketakutan akan kematian yang tidak pasti datangnya membuat manusia melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kehidupannya. Adanya COVID-19 tentu membuat teror yang dirasakan semakin intens. Tentunya ada beberapa hal positif dan negatif yang dilakukan oleh orang-orang untuk bertahan hidup. Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih maupun mencakupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana atau melakukan donasi. Ada juga kelompok-kelompok lain yang membantu menjahitkan APD untuk tenaga kesehatan serta memproduksi masker dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada orang-orang yang masih harus bekerja di luar. Yang berikut, pandemi perubahan dalam perspektif struktur basis Karl Marx. Menggunakan kerangka teori perubahan sosial Karl Marx bagi struktur sosial masyarakat ke dalam dua struktur, yaitu struktur dasar atau basic struktur berupa cara dan alat produksi atau persoalan ekonomi, dan suprastruktur dari realitas abstrak, yaitu kesadaran dan realita institusional seperti agama, keluarga, politik, hukum, budaya, dan lain-lainnya. Perubahan sosial didorong oleh posisi dan situasi basic struktur. Misalnya, ekonomi, sehingga tatanan suprastruktur seperti agama, budaya, sosial, keluarga, politik, dan lain-lain akan oleh basic struktur ekonomi. Artinya, ekonomi menjadi faktor dominan dan penentu perubahan sosial di masyarakat. Namun, untuk saat ini kurang tepat untuk dijadikan landasan pembacaan terkait faktor utama pendorong perubahan sosial masyarakat dewasa ini. Berdasarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, faktor utama atau basic struktur pendorong perubahan sosial masyarakat
adalah lebih dikarenakan virus atau COVID-19, bukan faktor ekonomi sebagaimana teori Marx. Sebab munculnya virus COVID-19 mampu mengubah bangunan superstruktur atau ekonomi, budaya, hukum, relasi sosial, kesehatan, dan keagamaan di masyarakat. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya ketidakpastian masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini pada gilirannya telah menyebabkan di organisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat adaptif ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin beradab dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu, ini bukan persoalan yang sederhana. Namun, melainkan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Kedepan masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan physical distancing telah meragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Selanjutnya, digambarkan perubahan struktur sosial masyarakat akibat COVID-19. Yang pertama, aspek ekonomi. COVID-19 berdampak terjadinya kegoncangan atau distabilitas struktur ekonomi di masyarakat. Kegoncangan dikarenakan adanya kebijakan pembatasan atau penutupan produksi seperti warung-warung kecil dan pedagang-pedagang lainnya karena harus menerapkan physical social distancing. Dua, aspek sosial budaya. Kebijakan physical social distancing sangat berdampak terhadap relasi sosial budaya di masyarakat. Di antaranya pada sektor di mana Kemendikbud Republik Indonesia membuat belajar di rumah dengan sistem daring atau sistem online dan dihapusnya ujian nasional mencegah COVID-19. Yang ketiga, aspek politik. Masifnya sebaran COVID-19 berdampak pada dunia politik, yaitu terjadinya enigma politik. Enigma politik adalah situasi sosial politik yang
penuh teka-teki atau ketidakjelasan terhadap proses-proses kegiatan politik di masyarakat. Yang keempat, aspek keagamaan berdampak terhadap kehidupan keagamaan. Beragama di sini maksudnya adalah situasi di mana ritual-ritual suci keagamaan yang biasa dikerjakan secara bersama-sama di ruang publik dan sekarang bergeser dilaksanakan di ruang privat atau di rumah dan dilakukan bersama keluarga. Perspektif masyarakat terhadap new normal selama masa pandemi, masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru. Akibat sejumlah masyarakat sering mengeluh bosan di rumah karena mereka dapat bertatap muka dengan teman dan sahabat, tidak bisa sama sekali bertatapan muka. Jika dilihat dari perspektif sosiologi, seluruh dunia mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai suksesi waktu dalam identitas yang bertahan lama. Artinya syarat perubahan sosial adalah harus diketahuinya identitas yang sudah tertanam lama, yaitu struktur. Hal ini terjadi selama pandemi COVID-19. Terlihat adanya pola hidup baru pada masyarakat. Beberapa cara dilakukan pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus corona, seperti pembatasan sosial besar. Nampaknya tidak kunjung mengurangi kasus. Kurva kasus COVID-19 terus menerus mengalami peningkatan. Bahkan dalam sehari kasus COVID-19 dapat mencapai lebih dari 1.000 korban. Pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap sektor kehidupan lainnya, seperti perekonomian Indonesia, yaitu keterpurukan perekonomian Indonesia mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mungkin dapat menjadi polemik di kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Sekian hasil dari saya. Terima kasih dan